Terus dia tanya ke temennya, di sana ada batu besar emang? Ada katanya. Kok lu tahu? Oh, teman-temannya aneh ya. Teman-temannya aneh, tapi dia tahu, teman-temannya tahu kalau dia ternyata dia Bisa. sensitif. Nah, akhirnya ditanya, kenapa Ki? Mistik. Balik lagi nih bareng kita di channel The Mystic yang bakal ceritain cerita-cerita mistis. Ada gua Wilman, ada gua Kiki. Kita berdua lagi nih. Tapi terus, konsepnya agak beda nih. Kita nggak duduk nih sekali ini nih. Kita berdiri. Kita bosen gitu. ya kan duduk. Soalnya berdiri nih kayak lebih leluasa gitu. Bener. Kayak presenter kan. Tangannya bisa gini, begini. Iya. Cuman nih kita berdua lagi nih ya. Bener. Iki lagi ada kesibukan, Mbah udah balik ke Jogja gitu. Benar. Nah, kali ini yang cerita siapa lagi kalau bukan the one and only. Lanjut, Wak. Oke, jadi ceritanya kali ini, Wak, bukan cerita kita. Bukan cerita kita. Ini cerita temen gua. Oke, menarik nih. Jadi mulai banyak nih sekarang beberapa teman, mungkin kerabat-kerabat terdekat kita yang udah nonton dan ternyata mereka mengalami hal yang sama juga. Akhirnya mereka mulai terbuka. Oke. Jadi buat teman-teman, ayo nggak usah malu, langsung tulis aja, lihat apapun ceritain. Oke, jadi cerita kali ini kejadiannya ada di daerah Subang, di Bandung, Jawa Barat, Subang. Jadi gue punya temen, namanya si A. Oke, nah dia, ya. Iya, kita samarin lah. Dia nggak mau disebutin. Oke. Dia emang anaknya sensitif. Dia bisa berkomunikasi juga. Oke. Nah, tapi dia suka banget trekking, cari curug, naik gunung, seru tuh pastinya, ke hutan. Nah, dia suka banget tuh. Jadi sampai pernah satu hari ini dia bertiga sama temennya itu ke salah satu curug di Subang. Itu lumayan kedalaman, jadi curugnya juga lumayan keren. Yang gue lihat di Google ya, ya lumayan keren karena lo akan ketemu 3 kalau nggak salah, ada 3 curug. Curug kecil, curug sedang, sampai curug paling besar. Gerinya. Iya. Jadi pergilah mereka nih bertiga kan, Wak, ke curug itu tuh, curug yang ada di Subang itu. Mereka pergi bertiga. Nah, yang lucunya, jadi emang si temen gue ini belum pernah sama sekali ke curug itu. Nah, temennya ini yang 2 lagi udah pernah ke sana. Oke. Berarti udah ada yang tahu treknya lah. Iya, udah ada yang tahu trek, udah ada yang tahu bentuknya kayak apa. Tapi sekitar mungkin kalau nggak salah tuh 5 kilometer lah sebelum sampai curug itu, tiba-tiba dia langsung kayak dapat bayangan gitu loh. Tempatnya kayak gimana? Tempatnya kayak gimana? Yang dia dapat tuh bayangannya ada batu besar, ada 3 batu besar di situ. Nah, di salah satu batu itu yang paling dekat sama si air terjun terbesarnya, itu ada yang bertapa di situ. Duduk ya? Iya. Dia kaget kan, langsung kayak, terus dia tanya ke temennya, di sana ada batu besar emang? Ada katanya. Kok lu tahu? Teman-temannya aneh ya. Teman-temannya aneh, tapi dia tahu, teman-temannya tahu kalau dia ternyata dia sensitif. Nah, akhirnya ditanya, kenapa Ki? Ada komunikasi digituin sama dia. Kok kenapa Ki? Semua salah. Gak. Nanti di-cut, tolong. Saya ditanya sama temennya yang ikut, kenapa ada komunikasi? Dia bilang, enggak sih, tapi tadi langsung kayak disambut aja, dia bilang. Gue lihat tempatnya ada batu besar, terus ada dekat batu itu ada air terjun. Oh iya sih, emang ada batu besar gitu dekat air terjun yang terbesarnya. Oh ya? Iya, nah ternyata secara kasat mata, secara batiniah ceritanya si teman gue ini ya kan, batiniah anjir. Si teman gue ini ketemu sama sepuh yang di sana. Jadi kayak si sepuhnya tuh tahu ada yang bakal datang kan, langsung kayak disambut lah. Nah, sampai nih di tempatnya, jadi katanya tempatnya itu sebelum mau ke curugnya itu lo pakai mobil aja itu sampai masuk hutan ke jalan yang kecil, cuma pas banget satu mobil dan ngepas kanan kiri jurang. Anjir. Udah sampai begitu.
Serem juga kiri kanan jurang. Iya, makanya gue juga tertarik mau ke sana jadi. Makanya kita ke sana ya. Iya. Oh, iya. Nah, sampai nih kan mereka di sana, begitu sampai di sana, yang dia lihat dia disambut sama kayak ajudannya lah. Oh, ajudannya. Yang jaga hutan ini. Oke. Yang jaga hutan, jadi sosoknya tuh hitam besar gitu. Besar. Omo dong. Iya, Omo. Wah, tapi kayak segede gunung gitu. Waduh, Nggak segede gunung sih. Omo segede gunung gimana tuh? Rumah 3-4 tingkat lah. Cuma itu bisa jadi besar gitu loh katanya gitu. Oke. Udah nih akhirnya mereka jalan masuk. Masuklah ke hutan-hutannya kan. Jadi emang hutan banget Wak katanya. Di situ cuma ada rumah warga tuh sampai ke Curug itu paling 3-4 rumah warga. Oh, sepi banget ya. Parah, sepi banget ya? katanya. Terus warganya tuh yang masih kerjanya tuh di dalam hutan itu kayak apa ya dibilang? Kayak yang bikin ini apa gula aren. Oh, gula aren. Terus iniin kolang-kaling. Kolang-kaling. Okay. Nah, mereka masih kayak gitu katanya. Jadi pokoknya sampailah mereka jalan kan ke curug pertama nih ketemu. Mereka foto-foto, curug kedua ketemu lagi, nah curug ketiga tuh medannya lebih terjal. Terus lewat hutan ada hutan bambu. Nah, ada satu kejadian katanya. Mereka jalan bertiga di hutan bambu nih. Dia udah sadar tuh kalau si yang nyambut dia nih jagain jalan di belakang, kamu jalan duluan kata dia gitu kan. Mereka jalan. Terus yang bikin temen-temennya kaget tuh, jadi itu kan di dalam hutan, angin nggak ada. Ada satu pohon, satu daun, jadi kayak di bawah jurangnya gini. Mereka kan jalan jurang tuh. Satu daunnya lumayan gede lah, segini mungkin daunnya. Nggak ada angin. Daun hutan lah ya, pastinya. Iya, nggak ada angin, nggak ada hujan, daunnya goyang gini. Goyang gini. Buset. Goyangnya kalau goyangnya gini kan masih oke, gara-gara langkah orang kan. Ini nggak, goyangnya gini. Buset. Kenceng banget goyangnya berarti ya? Sampai semua ngeliatin, kok goyang ya? Iya. Di gini-gini juga nggak ngaruh, jadi kayak tetap gini kan. Iya, kalau dia sih di situ lihatnya ada sosok yang duduk. Kayak bercanda gitu kan. Tapi karena untungnya udah ditemenin, jadi kayak yang mau ganggu nggak jadi. Masuklah dia kan ke akhirnya sampailah dia di di curug yang ketiga. Curug ketiga. Soalnya tadi dari bawah berarti curug kecil, curug menengah, curug paling besar. Curug paling besar. Nah, di situ yang ada orang duduk itu loh, yang ada si sepuhnya yang duduk. Ketemulah dia pas masuk tuh langsung yang kayak kelihatan megah gitu. Megah gitulah. Tapi emang kalau gue lihat di Google juga curugnya emang lumayan gede sih. Terus emang ada batu gede, terus ada tebing-tebing kanan kirinya gitu. Keren banget. Gue kalau lihat foto dia juga keren sih. Jadi kayak naik ke tebing gitu dia bisa foto. Terus angin dari si curug itu kerasa banget. Dan bisa mandi di situ. Bisa mandi. Nah, dia nggak terlalu dalam apa dalam banget? Kalau dari cerita teman. Kalau dari ceritanya sih ada yang dalam, ada yang enggak. Jadi emang ada beberapa warga yang mandi dan ada beberapa warga juga yang emang katanya mau cari ilmu ke situ. Waduh, itu tuh yang gawat kan. Cari ilmu. Yang gitu-gitu. Aduh. Harusnya mah nyari ilmu di sekolah ya. Aduh. Kurang. Iya. Kawan mistik nggak boleh gitu ya. Iya, janganlah cari ilmu yang bener aja. Yang bener aja gitu. Gitu. Jadi mengedukasi beneran. Nah, akhirnya begitu sampai dia langsung kayak ya izin lah. Sepuh katanya ya dia minta izin lah, dia mau main di sini. Terus kata sepuhnya ya boleh silakan. Nah, jadi selama dia di situ tuh jadi komunikasi terus sama sepuhnya. Kayak dia ngobrol apalah, ngobrol banyak hal yang dia nggak bisa ceritain banyak ke gue juga kan. Ada mungkin beberapa yang mungkin nggak boleh disebutin. Cuma yang berkesan buat dia adalah jadi kayak satu kali mereka pengen mandi kan, mandi di situ kan, udah pada buka, tinggal celana pendek doang katanya. Nah, jadi ini air terjun nih, misalnya ini air terjun nih. Nah, air terjun di sini ada batu lagi, jadi ada air terjun lagi. Jadi kayak ada biasannya kan, kayak percikannya gitu ya kan. Nah, di bawah sini tuh ada batu kecil. Nah, di sini air biasanya lah, air yang kayak kolamnya gitu kan. Nah, dia pas lagi berenang situ tuh bersama temannya bertiga, kita meditasi yuk, healing gitu. Nah, pas healing tiba-tiba ada yang bilang sama dia katanya, kamu kalau mau healing di batu yang tadi. Yang di bawah, yang kecil yang di bawah batu yang kena si ituan tadi, dia bilang gitu kan. Dia nyoba dong. Pas dia nyoba mau masuk doang, emang katanya si sepuhnya ngomong katanya, ya kalau kamu mau meditasi di situ boleh, tapi medannya terjal.
medannya berbahaya. Dia bilang. Tapi kalau emang kamu mau silakan. Oh, udah dikasih izin tuh ya? Diizinin silakan katanya. Taunya pas dia coba masuk ini kan jadi ceritanya tempat duduknya nih katanya nih. Nah di sini tuh kayak ada kolam lagi gitu tapi nggak kelihatan bawahnya. Jadi pas dia nyoba megang gini doang kecelup badannya. Naik lagi langsung dia kacat. Jadi ngedown ya? Dia langsung duduk ngeri gila katanya. Akhirnya udahlah kan. Selesai itu dia. Udahlah kita ini lagi aja. Dan dia tetap komunikasi sama sepupunya. Ganti baju lah mereka kan selesai cerita berenang foto-foto. Selesai pulang lah mereka kan. Ini sih yang gokil menurut gua. Jadi mereka ganti baju, mereka jalan lagi balik. Nah sampainya balik tuh mereka di jalan pulang tuh ada yang kayak saung sama masjid gitu loh. Jadi ceritanya yang punya masjid ini tuh sesepuh juga lah. Orang tetua lah, orang tetua yang masih hidup tapi. Dan orang-orangnya juga kayak si yang ada di situ tuh yang emang yang dilihat lah sama warga desanya mungkin ya. Nah jadi dia katanya minum kelapa di situ, beli kelapa. Terus tiba-tiba kayak si sepuhnya ngomong katanya, kamu mau tahu siapa saya? Kamu tanya sama orang-orang yang ada di sini. Oh, yang sepuh yang tadi ada di Curug itu? Iya, yang ada di Tanya Curug. Sama orang yang ada di sini katanya. Itu sih gua agak merinding sih. Begitu ditanya kan, dia tanya nih. Tapi nanyanya nggak mas, sepuh itu sih nggak gitu sih. Dia bilang ditanyanya kayak kalau di sini ada cerita apa? Gitu ya katanya. Dia bilang nggak ada cerita apa-apa di sini. Cuma kata emang di atasnya air terjun itu ada makam wali. Katanya. Wah. Merinding gua. Ada makam wali gitu, ada makam dua wali gitu. Jadi kayak dua tuh ya? Iya, ada dua wali katanya dari situ tuh. Cuma salahnya katanya warga kalau lebaran gitu suka pada nginep, ziarahnya sampai nginep gitu. Kan walau alam ya itu bagus apa enggak, tapi setahu gua sih nggak perlu. Benernya. Sayangnya kayak gitu. Cuma begitu dibilang walinya siapa, terus namanya juga siapa itu gue lupa. Tapi dia sempat bilang tapi gue lupa namanya. Itu begitu gitu sih katanya begitu dikasih tahu si sepuhnya cuma senyum doang gini. Iya benar gitu. Berarti. Bener. Gokil sih. Itu dia langsung, pengalaman. Dia langsung kayak merinding kan. Wow. Kayak oke, gue berarti ketemu bukan ya walaupun mungkin itu bukan manusia. Atau mungkin itu bukan nyawanya si sepuh itu, tapi kan kayak sosoknya yang lebih berwibawa yang bagus lah. Yang bagus gitu loh, yang punya dampak luar biasa di desa itu. Itu cakep sih. Menarik banget sih itu sih ceritanya ya. Salah satu pengalaman epik sih menurut gue ya. Bener. Karena ya itu tadi dia bisa ketemu. Ya mungkin kalau kepercayaan orang di situ, yang sekitar situ ya, itu ada makam walinya gitu ya. Benar. Itu ada salah satu hal yang baik sih kalau menurut gue ya. Benar. Dan apalagi kayak mungkin cerita ini juga buat beberapa kalangan yang mungkin nggak sensitif agak aneh ya. Gimana sih? Kenapa kok orang sensitif bisa sampai kayak gitu? Emang sebenarnya ya gimana ya? Emang susah dijelasin sih. Karena ada beberapa nggak jenis sih, beberapa kategori juga. Kadang kan ada yang sensitif cuma lihat doang, ada yang sensitif bisa sampai ngobrol, malah kadang ada yang bisa ngobrol doang tapi nggak jelas lihat mukanya gitu kan. Sama yang itu tadi sih temen lu tadi kan sebelum nyampe aja dia udah duluan bisa dibilang kayak jiwanya gitu ya, bisa udah bisa langsung nyampe ke sana, jadi bisa ngelihat gitu. Allah alam sih sebenarnya itu, tapi ya itu yang terjadi sama dia. Dan yang gua tahu tuh dia kan memang sebenarnya kadang dia nggak percaya ini bener nggak sih gua, ini bener nggak sih, makanya dia kadang selalu nanya dulu di sini ada apa. Kalau dia lihat apa dia tanya orang pasti. Ini kalau nggak tanya temennya gitu. Nah, makanya dia tanya kan, akhirnya karena si sepuhnya juga kasih tahu, mungkin sepuhnya tahu dia ragu. Ini gua ngigo apa gua ngayal, akhirnya dia tanya kan taunya bener. Karena itu tadi sih mungkin keraguan itu ada karena sulit diterima sama logika, makanya ini bener nggak sih gitu, karena nggak semua orang juga bisa ngelihat kayak gitu kan. Setuju gua. Itu sih sebenarnya sih. Itu sih yang paling jadi dilema. Polemik dan dilema. Sedap. Bahasanya berat. Jadi gitu cerita gua, dari teman gua. Semoga bisa menghibur ya. Nah, jadi bukan wawasan sih sebenarnya, lebih ke membuka membantu teman-teman yang mau cerita tapi malu untuk membangkitkan keberanian buat cerita gitu. Karena emang mau ceritain hal-hal kayak gini nggak gampang sih. Iya, agak susah sih. Soalnya butuh
membutuhkan mental yang kuat juga sih. Betul, karena ada beberapa hal juga yang harus dipertimbangkan sebenarnya soal dan- cerita-cerita kayak gini. Iya, dengan cerita-cerita seperti ini juga ada beberapa yang nggak bisa terima gitu. Betul. Itu sih sebenarnya. Kan manusianya ya. Manusianya. Kalau mereka mah ada juga yang nggak terima emang. Gitu ceritanya. Oke, kalau begitu terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin cerita gua dan Wilman. Yo, Silahkan ditutup, terima Wak. kasih udah menonton kita. Jangan lupa apa, Wak? Di like, Di komen, di subscribe. and di like juga dong. Kan udah di like. Oh, apa biar 2 kali. Oh iya, 3 kali kalau perlu. Itu dia. Nyalain loncengnya. Kalau mau kirim-kirim cerita nanti ada email di deskripsi di bawah. Yoi. Jangan lupa komen juga. Jangan lupa di komen lagi. The Mystic. Ciao.